Harus kuakui, gadis ini sungguh lembut. Jika kami tahu, kami akan membawanya ke ruang bawah tanah untuk bermain-main dengan perlahan. Itulah yang seharusnya kami lakukan. Gao Dingwen, keluar dan mati. Siapa kau? Orang gila macam apa ini? Keluar. Kau rupanya. Kenapa kau tidak di rumah bersama putrimu? Malah membuat masalah di sini? Aku datang ke rumah Gao untuk dua hal. Pertama, untuk menghancurkanmu. Kedua, dan menghancurkan keluargamu. Apa? Aku tidak dengar. Kemarin, Zhao Qingzu ada di sini, jadi aku tidak berani menyentuhmu. Tapi hari ini, kau datang kepadaku. Seseorang. Ting Wen. Siapa wanita ini? Ayah. Hanya juru masak ceroboh dan tidak berguna. Jangan khawatir, aku yang akan menangani ini. Usir dia. Dasar perempuan keji, jika kau membiarkan putrimu keluar dan minum bersama kami, semua ini tidak akan terjadi. Rasakan. Ini salahku. Jika aku membunuh kalian semua saat itu, putriku tidak akan menderita. Aku sangat takut. Aku mempermainkan putrimu, apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Serang. Kalian semua tidak berguna. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga Gao. Kusarankan kau untuk tidak bertindak gegabah. Apa kau ingin menjadi kambing hitam? Kakakku akan segera kembali. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Kau takkan hidup untuk melihatnya. Tangkap dia. Tangkap dia. Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, giliranmu akan tiba. Kami akan membuatmu menderita 2 kali lipat atas apa yang dialami putri kami. Sekarang giliranmu. Ayah, kenapa kau tidak membantuku? Aku membawamu ke sini untuk ini. Apa kau hanya akan menonton putraku dipermalukan? Apa gunanya dirimu? Tangkap dia. Apa yang kau tunggu? Wanita itu. Beraninya kau menyentuh tuan muda kedua dari keluarga Gao. Ini adalah tantangan langsung terhadap 4 keluarga besar. Sudahkah kau memikirkannya? Jangankan sampah sepertimu. Bahkan jika Raja Langit sendiri ada di sini, dia tidak bisa menyelamatkannya. Putra sulungku, Gao Tingwu, adalah gubernur yang diangkat langsung oleh jenderal. Kau berani menyentuh kami? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Aku serius. Kau telah mempermalukan putriku.
Apa yang kau lakukan? Semuanya, berhenti. Gao Dingwu, tuan muda keluarga Gao. Dingwu. Wanita ini, dia akan menghancurkan keluarga Gao kita. Baik, gubernur. Itu dia. Kau berani menyentuh kakakku? Beraninya kau menyentuh kakakku? Aku akan memastikan kau musnah. Menindas rakyat, melakukan kekejaman. Kau pantas mati. Aku memang menyentuhnya. Terus kenapa? Nah. Dasar perempuan. Kau mati hari ini. Bajingan. Gubernur, kalah dalam satu gerakan. Ini sungguh luar biasa. Dingwu, apa kau baik-baik saja? Siapa kau? Kau tidak pantas bertanya. Seseorang. Eksekusi dia di tempat. Siap. Tembak. Berhenti. Qin Niang. Mari kita lihat. Hari ini, siapa yang berani menyentuh Qin Niang? Zhao Qingsu, kakakku telah kembali. Aku tidak takut lagi padamu. Gubernur Yu. Aku adalah pengawas ibu kota kekaisaran yang ditunjuk langsung oleh Jenderal Mo. Pangkatku melebihi pangkatmu. Lihat saja bagaimana kau menghentikanku hari ini. Kakak, kau harus membalaskanku. Ya. Tembak. Berani-beraninya. Jenderal besar. Salam, Jenderal Mo. Inilah Jenderal Pelindung Negara dan Jenderal Pelindung Bangsa. Jenderal Mo. Perempuan ini bikin onar di tanah keluarga Gaoku. Aku orangmu, tahu. Tindakannya jelas-jelas tidak menghormatimu. Hormat. Jenderal besar. Dingwu selalu setia. Kau harus menegakkan keadilan bagi kami. Mo Wuxiang, Jenderal tertinggi Xia Agung. Salam, Guru. Ada apa ini? Posisimu sebagai komandan pengawal kekaisaran diberikan olehku. Dan kau berani bertindak lancang di hadapan guruku? Urusan keluargaku akan diselesaikan secara internal. Gao Tingwen. Kakak, apa yang kau lakukan? Kakak, kurang ajar, aku. Kakak, kenapa memprovokasi Qin Niang? Kakak, aku takkan menghentikanmu kalau kau mau mati. Tapi jangan libatkan keluarga Gao. Jenderal, tolong beri kami kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Aku takkan berani melakukannya lagi.
Siapa lagi yang memprovokasi guruku? Jenderal dan mereka. Ao Qingsu, menurut hukum, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini? Kebiri. Kakak, jangan. Kakak, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku tak mau jadi Kasim. Qin Niang. Aku salah. Aku salah. Maafkan aku salah. Permintaan maaf hanya untuk anak-anak. Orang dewasa harus dihukum. Ke sana. Jangan. 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 Lepaskan aku. Jangan. Jangan. Sita aset keluarga Gao. Kirim semua sumber daya keluarga Gao ke garis depan. Sebagai perbekalan perang. Semua orang di keluarga Gao akan dikirim ke garis depan. Bawa mereka pergi. Jangan. 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 Ibu, maafkan aku. Apa? Qin Niang. Nona Qin pergi. Apa? Di mana putriku? Aku tak tahu. Di mana kau? Aku tak tahu. Guru, jangan khawatir. Aku akan melakukan segalanya untuk menemukan Qin Jing. Lihat, Qin Niang. Jika kau ingin putrimu hidup, berhenti bekerja untuk Mo Wuxiang. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengambil mayatnya. Mereka berani menyerang guru. Siapa? Guru. Begini. Akhir-akhir ini, perbatasan Xia Agung sangat tidak stabil. Penjahat berkumpul di perbatasan. Perdagangan manusia dan organ merajalela. Orang yang kami kirim tak pernah kembali. Tadinya, aku datang untuk meminta bantuanmu. Untuk menangani mereka. Mereka pasti tahu. Aku datang menemuimu. Aku tak ingin kau terlibat. Aku ingin membuat mereka membayar harganya. Penjahat seharusnya kesulitan memasuki Daxia. Kecuali mata-mata. Pasti ada organisasi mata-mata yang membantu mereka. Selama kita menemukan organisasi mata-mata itu, kita bisa menemukan Qin Jing. Temukan. Temukan dia untukku. Gudang Hai Cheng Utara. Baiklah. Pasa. Haruskah kita? Ding Wei, jangan beritahu organisasi mata-mata Siswe. Dasar payah. Aku menang main di meja itu. Rakyat Indochina sebenarnya mengeluarkan uang sebesar 1 miliar untuk menculikmu. Aku sungguh tak tahu apa istimewanya dirimu. Siapa kau? Aku tak bisa memberitahumu. Ibuku takkan pernah melepaskanmu. Biar ku bilang, setelah kau di sini, tak ada yang bisa menemukanmu, bahkan Tuhan sekalipun. Ding Bai Hong, pemimpin organisasi mata-mata Siswe. Nya. Bung, kau di sini. Kudengar kau ambil 10 miliar dari Jepang untuk menculik seorang gadis. Iya. Itu dia. Aku sungguh tak tahu apa istimewanya dia. Begitu berharga. Apa kau bodoh?
Menculik tanpa pakai otak? Ada apa? Kau tahu siapa gadis ini? Tahukah Anda mengapa dia bernilai 1 miliar? Seluruh kota Tianyoucheng telah dijungkir balikan. Seluruh dunia sedang mencarinya. Aku hanya mengikuti perintah Jepang. Siapa dia? Ibu gadis itu adalah Qin Jing. Siapa Qin Jing? Dia Jenderal Daxia, Guru Mo Wuxiang. Keahlian Mo Wuxiang semuanya diajarkan olehnya. Apa? Qin Jing. Tak ada yang tahu berapa lama dia hidup. Legenda mengatakan, dia memiliki wajah awet muda. Dia pernah sendirian menghabisi seluruh unit pasukan khusus musuh. Kau tahu apa yang dia gunakan? Sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi. Kau berani menculik putrinya? Kau tak ingin hidup. Jepang yang memaksaku. Aku tak tahu siapa dia. Kau sudah membunuhku. Keluarlah. Bung, itu karena Jepang. Dan semua uang itu, terlalu banyak uang. Kau punya nyawa untuk mengambilnya. Tapi apa kau punya nyawa untuk menghabiskannya? Aku tak tahu dia orang seperti itu. Kita bekerja keras membangun organisasi kita. Dan semuanya hancur karena kau menculik seseorang secara acak. Kita semua akan hancur. Bu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kenapa kau tak melepaskanku saja? Aku bahkan tak tahu di mana ini. Ibuku takkan pernah menemukanku di sini. Saudara, dia ada benarnya. Kenapa kita tidak melepaskannya? Lepaskan dia sekarang. Dan kita akan mati lebih cepat. Lepaskan aku saja. Dan aku janji aku takkan membiarkan ibuku merepotkan kalian. Kau janji? Aku bersumpah. Tak heran otakmu penuh serbuk gergaji. Mempercayai kata-katanya? Serius? Kenapa kita harus percaya? Apapun yang dikatakan bocah sepertimu? Mari kita tuntaskan saja. Singkirkan mayatnya. Tidak. Aku mohon. Aku sama sekali takkan membiarkan ibuku balas dendam. Percayalah padaku. Bunuh dia. Iya. Diam. Salahkan ibumu. Dia yang mengancam kita. Chao Qingyo, aku ingin menangkapmu hidup-hidup. Berhenti. Orang Jepang itu harus hidup. Kenapa? Jika gadis ini mati, apakah orang Jepang itu juga takut akan balas dendam Qin Jing? Kenapa menyeret kita ke dalam kekacauan ini? Apa yang akan kita lakukan? Aku tak ingin mati. Kita tak bisa membunuhnya sekarang. Kunci dia. Nai. Cari seseorang untuk menjaganya. Keduanya kaya raya. Jika mereka kabur, kita semua mati. Jangan khawatir, saudara. Tak seorang pun dapat menemukan tempat ini. Masuklah.
Jangan makan makanan ini. Pelan-pelan. Terima kasih. Nuhun. Push-up. Situasi perbatasan. Kau tak bisa tangani? Guru. Aku bisa menangani urusan militer. Tapi organisasi kriminal ini sungguh tak pantas bagiku untuk terlibat. Aku paham. Kita telah mengirim lusinan agen terbaik, dan tak satu pun kembali. Itulah sebabnya aku harus datang padamu. Aku akan membantumu dengan situasimu. Benarkah, Guru? Setelah aku bereskan urusan putriku, aku akan bergabung denganmu. Bagus. Jenderal, kami telah menemukan Qin Niang. Bicaralah. Mereka yang menculik nona muda itu adalah organisasi mata-mata bernama Haus Darah. Haus Darah. Ding Boxiong, sang kakak, adalah pemimpinnya. Ding Wei, sang adik, adalah kepalanya. Di mana mereka? Konon, markas mereka ada di Haicheng, tapi tempatnya tersembunyi rapat. Orang luar tak mungkin tahu. Kami tidak menemukannya. Meski kami belum menemukan markas mereka, kami telah mengetahui pergerakan Ding Wei. Dia sering mengunjungi sebuah klub di Haicheng. Aku akan pergi ke Haicheng. Tunggu, Guru. Para pemberontak di perbatasan membuat onar lagi. Aku harus kembali. Aku tak mungkin bisa menemanimu ke Haicheng. Ini perintah jenderal. Dengan perintah ini, kau bisa melewati beberapa keribatan yang tak perlu di Haicheng. Sungguh bijaksana. Ada 500 juta di sini. Gunakanlah jika darurat. Ayo pergi. Haicheng. Bro, orangnya di sini. Sudah kawin? Kawin dengan nona muda. Aku suka. Tuan, aku hanya minum. Apa gunanya hanya minum? $200.000. Buka bajumu. Milikmu. $400.000. Aku buka, aku buka. Siapa suruh kau buka? $600,000. $800.000 sekarang. Aku buka. Nah, begitu dong. Semua orang punya harga. Dan kau bernilai $800.000. Hari ini, selama kau menyenangkan hatiku, semua uang ini milikmu. Buka pakaianmu. Siapa itu? Aku tanya apa kau sudah menculik seorang gadis. Aku sudah menculik banyak gadis. Kau bicara tentang siapa? Qin King. Ibuku takkan pernah membiarkanmu lolos. Kau? Siapa kau? Qin. King.
Apa? Kau Qin Lingyue. Aku tahu kau akan datang. Siapa Qin Ling? Dia Jenderal Xia, Guru Mo Wuxiang. Semua keahlian Mo Wuxiang diajarkan olehnya. Kau, apa maumu? Serahkan putriku. Dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Tangkap dia. Siapa yang membuat onar di wilayahku? Jadi kau yang bikin masalah di sini, hah? Apa kau tahu siapa aku, Saudara Wei? Kau berani menyentuhnya? Kau mau membelanya? Saudara Wei, jangan khawatir. Tak seorang pun bisa menyentuhmu di wilayahku. Kuberimu satu kesempatan. Pergi, anjing. Di wilayahku, beri aku kesempatan. Saudara Wei, tangkap dia. Kau mau berkelahi? Kerjakan sendiri. Tidak, Saudara Wei, ada apa denganmu? Kau bukan seperti ini. Pergi. Siapa kau? Nya? Saudara Wei, bertahanlah, aku akan mencari bantuan. Hei, kau, katakan. Katakan apa? Di mana putriku? Mata-mata pantas mati. Dan kau mencoba menculik putriku? Setelah aku membunuhmu, aku akan membalikan Hai Cheng. Qin Jing akan ditemukan juga. Gadis-gadis itu akan diangkut keluar kota besok. Kau tak akan menemukannya. Diangkut kemana? Saya tak akan memberitahumu. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kau, apa yang akan kau lakukan? Dengan setiap kata yang kukatakan, aku akan mencabut satu gigimu, sampai kau bicara. 1. Dua. 3. Aku akan bicara. Di mana dia? Di gudang di pinggiran kota. Bawa aku ke sana. Liu Zongtian, Laksamana Hai Cheng. Ceritakan tentang insiden yang kau laporkan. Kepala Inspektur, wanita inilah membuat masalah di sini, dan dia bahkan melukai Saudara Wei. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Aku akan selidiki siapa yang benar dan siapa yang salah. Ding Wei, kau biasanya begitu sombong. Kaki, kau juga bisa diberi pelajaran. Kau melanggar dan membuat keributan, dan juga salah menyerang seseorang tanpa sebab. Ikut aku. Kau Kepala Inspektur Hai Cheng? Kau siapa? Atas perintah Jenderal. Salam, Jenderal. Salam, Jenderal. Bolehkah aku bertanya siapa namamu yang terhormat? Qin Langi. Kau, Guru Jenderal Mo Wuxiang? Tuan Qin.
Salam, Tuan Qin. Salam, Tuan Qin. Apa kau tahu siapa dia? Namanya Ding Wei. Kakaknya adalah Ding Baoxiong. Kedua bersaudara itu menjalankan tambang. Ding Wei ini biasanya sombong dan sewenang-wenang. Kakaknya lebih pendiam dan tenang. Tambang itu hanya kedok bagi mereka. Mereka mata-mata. Kau mata-mata? Mereka berkolusi dengan pasukan Jepang untuk menjual rahasia Xia Agung kita. Kejahatan yang pantas dihukum mati. Kau bersembunyi cukup dalam. Bawa aku ke gudang pinggiran kota. Baik, Jenderal. Kau berhubungan dekat dengan Ding Wei. Tempat ini sekarang sedang diselidiki. Kau ikut kami untuk diinterogasi. Aku menang. Siapa kau? Bebaskan saudara Wei segera. Di mana Qin Jing? Di dalam. Nih. Kau berani membohongiku. Masih ingin menemukan putrimu? Dalam mimpimu. Tebas dia. Tidak berguna. Di mana Qin Jing? Bunuh saja aku. Aku tak akan memberitahumu. Terakhir kali. Di mana Qin Jing? Di dalam. Ibu. Sayangku, ibu di sini. Kau telah menderita. Kau telah menderita. Ibu gagal melindungimu. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ayo pergi. Ibu akan membawamu pulang. Cepat. Apa ku bilang kau boleh pergi? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku telah membawa para ahli untuk melenyapkanmu. Ku bilang, mata-mata harus mati. Pergi. Aku tantang kau untuk mencoba. Bajingan. Menyerahlah sekarang. Kusarankan kau untuk berhenti melawan. Kita terjebak. Kakak, ayo lawan dia. Serang.
Tangkap dia. Baik. Bunuh saja kami. Kalian mau mati? Terlalu mudah. Bawa mereka untuk diinterogasi. Mereka tahu tentang putrimu. Dia kelemahanmu. Mereka takkan menyerah. Apa maksudmu? Apa kau tahu tentang boneka timur? Itu ada pada putrimu. Kirim mereka pulang. Qin King, kau baik-baik saja. Ibu, apa yang dia katakan tentang sesuatu yang ada padaku? Padaku? Bukan apa-apa. Terima kasih, Tuan Qin, atas bantuan Anda. Saya akan melapor kepada Anda segera setelah interogasi selesai. Terima kasih. Tolong antar kedua gadis ini pulang. Baik, Tuan. Tunggu. Qin King, ayahku punya pengaruh di Haicheng. Ada yang bisa kubantu? Terima kasih atas tawarannya, tapi tidak. Hati-hati kalau begitu. Silakan ikut aku, kalian berdua. Ibu, kukira aku takkan melihatmu lagi. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Sayangku, kau telah menderita. Aku tahu, ibu akan menemukanku. Setelah selesai makan, ibu akan mengajakmu membeli baju baru. Baik. Bu, aku sudah selesai. Tempat ini terlihat bagus. Kelihatannya lumayan. Kau terlihat kusut. Tidak melayani. Kami buka untuk umum. Kau pilih-pilih pelanggan? Apa kau mampu membelinya? Mungkin kita harus coba toko lain. Yang ini. Baiklah. Kami tak bisa menolak pelanggan. Tapi, pakaian kami. Yang termurah pasti di atas 10.000. Mampu. Kah kau membelinya? Kami mampu membayar berapapun harganya. Pakai penutup sepatu. Jangan kotori lantai kami. Sudahlah, Bu. Ayo pergi ke tempat lain. Satu gaun di sini, setara dengan pendapatan kita berbulan-bulan. Ai, kalau kau suka, ibu akan membelikannya untukmu. Apa yang kau lakukan? Kau memukul seseorang. Kau memandang rendah kami. Keluar. Keluar dari sini. Siapa itu? Membuat masalah di tokoku? Manajer. Orang miskin ini memukulku. Memukulmu? Kau memukul orangku. Sakit sekali. Tidak, tidak. Dia mengusir kami. Lalu kenapa kalian di sini? Melihat-lihat toko pakaian. Apalagi? Oh, maaf sekali. Pakaian di toko kami. Semuanya barang mewah. Kalau begitu, dia akan merusaknya. Betapa malunya itu? Benar, kan? Siapa bilang kami tidak membeli? Dua orang miskin. Mampukah kalian membelinya? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bagaimana kau bisa berbicara kepada pelanggan seperti itu? Bagaimana kau bisa mengusir pelanggan? Bagaimana kalau mereka mampu membelinya? Silakan masuk. Hei, tunggu sebentar. Biar ku jelaskan. Di awal, pakaian di sini sangat mahal. Jika kau merusaknya,
Kau harus membayar harga penuh. Jangan repot-repot. Lihat-lihat saja. Lihat apakah kau suka sesuatu. Ibu, ini indah. Kau suka? Ya, ayo pergi. Totalnya 90.000 yuan. Kartu atau tunai? Kartu. Apa? Tidak ada uang? Ibu, ada apa? Tidak ada uang. Tidak ada kartu juga? Pergi terburu-buru dan melupakannya. Mungkin. Kau benar-benar tidak bisa membayar? Tanggalkan pakaiannya. Berani kau? Dasar bedebah miskin. Berani-beraninya kau memukulku. Beli baju tapi tak bayar, malah mukul orang. Lihat saja nanti. Hentikan. Nona Yin, ada urusan apa kau kemari? Yunmen, si jenius kaya dari Haicheng. Kalau aku tak datang, kau tak tahu cara matimu. Nona ini telah menyelamatkan nyawaku. Dia bisa meremukanmu. Seperti semut. Kau. Aku. Kemari dan minta maaf padanya. Kau mau datang atau tidak? Perlukah kupaksa kau? Siapa kau? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Butakah kau? Ini Nona Sulung. Separuh Haicheng adalah milik keluarganya. Mal ini dibangun untuk Nona Yin. Minta maaf padanya. Sekarang. Kau pewaris. Keluarga terkaya di Haicheng. Maafkan aku. Nona Yin, aku salah. Aku sungguh buta. Aku menilai orang dari penampilannya. Minggir. Qin King. Seluruh mal ini milikku. Ambil apapun yang kau suka. Tidak, terima kasih. Aku sudah membeli bajuku. Kalau bukan karena Nona ini, mungkin aku sudah mati sekarang. Kalau kau suka, aku bisa berikan seluruh mal ini padamu. Tidak, sungguh, aku tak membutuhkannya. Kalau begitu, bagaimana dengan gaun yang kau pakai ini? Anggap saja hadiah dariku. Kau tak bisa menolak. Roti kecilmu itu telah menyelamatkan nyawaku. Ingat? Kalian semua dipecat. Keluar sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Nona Yin, kumohon. Seluruh keluargaku bergantung padaku. Aku punya orang tua yang sudah renta dan anak-anak yang masih kecil. Tolong, ampunilah aku. Nona Yi, mohon kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kalian masih di sini? Mengapa kau tidak tinggal di Haicheng beberapa hari lagi? Aku akan mengajakmu berkeliling. Ibu, bolehkah? Tentu saja, boleh. Qin King. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Pasien kekurangan gizi dan mengalami guncangan mental. Biarkan dia istirahat. Baik. Gu cacing. Jika kau berani membantu Mo Wuxiang, maka ambillah mayat anakmu. Apa kau tahu tentang Gu boneka yang timur? Saat ini ada di dalam putrimu. Qin Niang. Putriku telah dikutuk dengan Gu. Apa?
Orang yang mengutuk putriku dapat mengendalikannya melalui teknik Gu. Putriku, aku hanya pernah melihat teknik Gu semacam ini di timur. Kapan ini terjadi? Saat mereka membawa putriku, mereka menanamkannya. Mereka ingin menghentikanku membantu Mou Shang. Dalam 7 hari, jika tak ada penawarnya, putriku akan dimakan cacing dan mati. Menjengkelkan. Qin Niang, apa yang kau butuhkan aku lakukan? Aku harus pergi sebentar. Jagalah Qin King untukku. Qin Niang, jangan khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk menjaganya siang dan malam. Jika terjadi sesuatu pada putriku, kau akan membayar dengan nyawamu. Iya. Aku akan segera mengirim seseorang ke rumah sakit. Jangan buka pintunya. Mereka mengejarku. Buka pintunya. Cepat. Keluar kau. Pembunuh Sang Tian Qiao. Dong Yang. Tolong aku. Aku terluka. Lihat. Mereka tak punya belas kasihan pada seorang wanita. Pergilah segera setelah lukamu dibalut. Terima kasih. Aduh, sakit. Kenapa kau tak membantuku? Kakiku juga terluka. Aku juga seorang perempuan. Kau salah orang, bukan? Kata siapa? Seorang perempuan tak boleh menyukai perempuan lain? Kau begitu cantik. Sulit untuk tidak tertarik padamu. Kau menyukai perempuan? Iya. Kau sungguh jelita. Kau juga cantik. Kenapa kau menghindariku? Berhentilah berpura-pura. Siapa kau sebenarnya? Kau yang bilang. Saat kau masuk, aku mencium bau busuk sihir penyamaran. Seperti yang diduga dari Guru Qin. Penyamaran sesederhana itu. Dan kau pikir kau bisa mendekatiku? Hampir saja berhasil. Siapa yang mengutusmu sebenarnya? Urus saja urusanmu sendiri. Baik kau maupun putrimu tak akan mati. Satu-satunya yang bisa menghentikanku membantu Mou Shang adalah pasukan Kekaisaran Timur. Mereka yang mengutuk putriku. Tak lain adalah kalian semua. Jika kau ingin menyelamatkan putrimu, nyawamu adalah harganya. Kau sudah lama mengetahui penyamaranku. Kenapa kau membiarkanku masuk? Kami punya pepatah kuno di Daxia yang disebut, kalahkan mereka dengan cara mereka sendiri. Pernah dengar? Kau ingin mati? Tidak sesederhana itu. Apa rencanamu sebenarnya? Pergi. Kau masih berguna bagiku. Bagaimana situasinya sekarang? Para penjahat masih berkeliaran di perbatasan, mengganggu kedamaian tapal batas. Banyak desa telah dijarah oleh mereka. Menurut intel, sekelompok penjahat lain akan berkumpul besok. Berapa banyak? Sekitar 10. Kira-kira 10. Mereka semua nekat. Seandainya guru ada di sini, campur tangan beliau akan sangat tepat. Kudengar seseorang mencariku. Guru, apakah aku terlambat? Apa kau sudah menyelesaikan urusanmu? Jadi,
Di antara pasukan Kekaisaran Timur yang kau hadapi, adakah yang berasal dari klan Bayangan Tinta? Ya, ada. Bagaimana kau tahu? Klan Bayangan Tinta, ahli teknik Gu Timur. Mereka mengutuk putriku. Jika kita tidak menemukan penawarnya dalam 7 hari, putriku akan sekelompok sampah. Mereka ingin menggunakan nyawa putriku untuk menghentikanku membantumu. Kecil. Pemimpin pasukan Kekaisaran Timur saat ini bernama Satoshin. Orang ini melakukan segala macam kejahatan, licik dan berbahaya. Satoshin? Apakah guru mengenalnya? Aku pernah mengampuni nyawa celakanya dalam sebuah misi bertahun-tahun lalu. Tak kusangka aku membiarkan harimau kembali ke gunung. Dengan kehadiranmu kali ini, kemenangan sudah pasti. Singkirkan Satoshin, dan pasukan Kekaisaran Timur secara alami akan runtuh. Wanita cantik ini? Itu seni penyamaran timur, dia laki-laki. Dia pria. Satoshin mengirimnya untuk membunuhku. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh guruku. Dia praktisnya mencari mati. Aku gagal. Terserah apa maumu padaku. Membunuhmu. Terlalu berbelas kasih. Banci. Saudara-saudaraku belum pernah melihat yang seperti ini. Mari kita beri mereka pertunjukan. Kau boleh membunuhku, tapi kau tak boleh menghinaku. Ku dengar orang timur suka mengebiri pria dan membesarkan mereka sebagai wanita. Melatih mereka menjadi pembunuh bayaran terbaik. Jadi begitu. Kau baru saja dikebiri. Aku takkan dikebiri. Aku masih lelaki tulen. Bawa dia pergi. Paksa dia buka mulut, di mana Sato bersembunyi. Kalian takkan bisa memaksaku. Lepaskan aku. Guru, besok segerombolan bajingan akan bertemu dengan Sato. Ini kesempatan kita untuk menangkap mereka semua sekaligus. Serahkan saja padaku. Aku akan membalaskan dendam putriku. Satu persatu. Gan Wei Dai. Dai Xia. Te Dengzhen, si kepala batu Dongyang. Bagus. Mo Yingkong, ahli seni bela diri Dongyang. Bagaimana perkembangannya? Sampai sekarang, belum ada kabar tentang Zhang Tianjiao. Tidak ada kabar. Berarti, kabar buruk. Kegagalan bisa diterima. Putri Qin Lingyue telah terkena kutukanku. Sempurna. Dia terlalu tangguh. Dulu, jika aku tidak memanfaatkan rasa ibahnya, aku sekarang sudah menjadi arwah penasaran. Istriku sedang hamil, anak perempuan. Kumohon, putriku tak boleh lahir tanpa seorang ayah. Aku juga telah menyaksikan kehebatannya. Dia tak kenal ampun pada kita orang Jepang. Seperti Yama yang hidup. Agen Dai Xia bukan orang sembarangan. Jangan khawatir. Dengan putrinya sebagai sandera, jika dia berani membantu Mo Wuxiang, aku akan membunuhnya. Bagaimana tugasmu? Bagaimana perkembangannya? Perempuan dari 3 jalan dan 2 gang. Semuanya telah diambil anak buahku. Setelah mereka dijual ke luar negeri, kita akan dapat untung besar lagi. Cepat, Nai. Ayo. Cepatlah. Mereka datang. Mereka datang. Buka semua ini. Mari kita lihat barang apa ini. Barang-barangnya lumayan. Iya. Cukup bagus.
Kenapa lebih dari satu orang? Buka ini. Buka. Lama tak jumpa. Qin Lingyue, kenapa kau? Apa? Aku bukan tipemu. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Dasar payah, enyah kalian semua. Kuberitahu kau, jangan mendekat. Kau berani mengutuk putriku? Kau berani menyuruh orang membunuhku? Kalian dua anjing Jepang. Di perbatasan Daxiaku, berkeliaran, merampok, dan memperkosa. Hari ini adalah hari kematianmu. Hanya kau sendiri? Kau meremehkan kami. Seseorang, tangkap mereka. Jika kau berani bergerak lagi, putrimu mati. Penawarnya, akan kuberi kau kematian yang cepat. Penawarnya ada di sini. Jika kau berani bergerak, pertunjukan selesai. Baiklah, aku takkan bergerak. Qin Lingyue, seperti dugaanku, putrimu adalah kelemahanmu. Sato Makoto, berhenti di situ. Sato Makoto. Bertahun-tahun lalu, aku mengampuni nyawamu. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Qin Lingyue, bukankah kau bersembunyi? Kenapa mengingkari janjimu? Perempuan, selalu begini. Kau membuat kekacauan di perbatasan Daxia, melakukan segala kejahatan. Akan kubuat kau membayar dengan darah. Tunggu. Aku tak bisa mengalahkanmu, tapi ada yang ingin kukatakan. Bagaimana kalau kita bergabung dan cari cuan bareng? Cari cuan bareng? Apa? Kau punya ide yang sama? Ceritakan padaku. Kita akan jual orang-orang yang kita tangkap ke luar negeri. 1 juta per orang. Yang muda akan kita jadikan alat. Bekerja untuk kita. Tak akan ada yang tahu. Lanjutkan. Kau tahu berapa harga orang ini? Jika dipreteli? Berapa? 5 juta. Yang muda dan segar harganya lebih mahal. Mereka manusia hidup. Mereka hidup dan menderita. Mereka ikut aku. Makan enak, pakai bagus, hidup nyaman, dan mati dengan terhormat. Apa yang kau pikirkan? Aku sedang berpikir. Berapa kali kau harus mati untuk menebus dosamu? Aku sudah memutuskan. 100 kematian pun tak cukup untukmu. Kuberikan semua uang yang kudapat. Kau dan putrimu bisa hidup mewah di luar negeri. Uangmu simpan saja untuk di akhirat. Bajingan. Aku menawarkanmu kerjasama karena aku menghargaimu. Jangan keterlaluan. Kau pikir aku takut pistol? Kau tak takut pistolnya, tapi kau takut pelurunya. Lebih dari 3 langkah, pistol lebih cepat. Dalam 3 langkah, jarum lebih cepat. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dengan mata tertutup. Masih berani sesumbar di ambang kematian? Dicincang 1000 keping pun tak cukup untukmu.
putriku seumuran dengan putrimu. Dia tak bisa hidup tanpa ayahnya. Kali ini, aku takkan tertipu lagi. Ayo, sayang. Muntahkan saja. Muntahkan, dan penyakitmu akan hilang. Benarkah? Benar. Selamat, Nona. Qin Jing berkorban banyak untukmu. Melakukan segala kejahatan yang terbayangkan. Ibu. Ibu takkan pernah meninggalkanmu lagi. Bagaimana keadaan Mo Wuxiang? Sato Makoto dan Mo Ying sudah mati. Penjahat Jepang. Pohon tumbang, monyet berhamburan. Bagus. King, semuanya sudah berakhir. Kita bisa pulang. Benarkah? Restoran keluarga Qin akhirnya dibuka kembali. Lapor, Nona. Itulah yang terjadi. Daixia adalah putri Zen. Tidak becus. Bodoh. Kuberikan tugas mudah. Dan kalian gagal total. Sampah. Ampuni aku, Nona. Kau lakukan sepuku. Bersihkan ini. Qin Langyu, kau membunuh ayahku, menghancurkan organisasiku. Aku ingin kau mati.